Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wensiali dengan NIM 2211050087 dari kelas 5 IPIIC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial install AppPrince 3.4.5 beserta setting dan operasional singkatnya. AppPrince sendiri merupakan perangkat lunak sumber terbuka dan gratis untuk membangun repositori terbuka. Baiklah, langkah pertama yaitu kita download VMware terlebih dahulu. Yaitu dengan cara di sini saya sudah mempunyai filenya. Langsung saja klik 2. Lalu tunggu beberapa saat. Setelah itu kita klik next. Lalu kita centang bagian I accept ini. Lalu klik next. Setelah itu kita klik next. Ini kita biarkan saja. Kita klik next. Ini kita hilangkan centangnya. Lalu klik next. Next lagi. Dan install. Lalu klik finish. Maka akan tampil shortcut pada desktop laptop masing-masing. Setelah itu, kita buka VMware-nya. Lalu kita maximize saja. Langkah pertama yaitu kita create a new virtual machine. Lalu kita browse. Selanjutnya kita pilih ini dari bahan praktek tersebut. Lalu klik open. Lalu next. Selanjutnya kita bisa mengganti nama ini menjadi Debian 12 Prince 3.4.5. Lalu next. Di sini kita ganti menjadi 5 dan ini kita ganti jadi single. Lalu next. Di sini kita custom penyimpanan kita. Karena pada laptop itu berbeda-beda, jadi kita jadikan saja yang 2048 MB ini jadi 1100 MB. Lalu finish. Oke kan saja. Di sini kita klik bagian ini.
Pada bagian ini kita continue saja. Lalu yang di sini kita pilih order dan kita pilih Asia. Lalu continue. Bagian sini kita pilih Indonesia. Ini kita biarkan saja, lalu continue. Selanjutnya di sini biarkan saja, klik continue, lalu tunggu loading. Di sini kita ganti dengan nama kita, satu suku kata, yaitu kita ganti dengan nama Alia. Untuk bagian domain name ini, kita biarkan saja kosong, lalu continue. Selanjutnya untuk root password, kita pakai password 123 saja, dan re-enter password 123. Memastikannya, kita bisa show. Lalu continue. Untuk full name for the new user, kita masukkan nama tadi, lalu continue, dan continue. Choose a password lagi, kita pakai 123 lagi untuk memudahkan mengingatnya, 123. Lalu continue. Setelah itu untuk sel ke city your time zone, kita pilih western saja. Selanjutnya di sini kita biarkan saja lalu continue, dan ini juga continue, dan ini juga continue. Bagian ini juga kita biarkan saja. Untuk bagian ini kita pilih yes, lalu continue. Lalu bagian scan extra insertion media kita no saja. Selanjutnya ini pilih Indonesia dan continue. Dan ini biarkan saja Debian org. Untuk ini kita kosongkan saja lalu continue.
sini proses instalasi sistemnya. Ini juga di sini jika menghilangkan DB Excel environment-nya dihilangkan. Jadi otomatis di checklist seperti ini ya. Nah, hilang dengan standar sistem utilities. Pastikan SSH server itu tercentang, kemudian standar sistem utilities juga tercentang. Kita di sini betul install utility cukup dengan Debian server saja. Oke, teruskan dua ini kita checklist, kemudian klik continue. Bagian ini biarkan yes, klik continue. Pastikan memilih pilihan dev/SDA. Di sini bisa tampilannya berbeda. Pastikan ada penjelasan nama hard disk. Pastikan yang depannya adalah dev SDA. Ini kemudian klik continue. Selanjutnya, pada bagian ini kita biarkan saja no. Lalu continue lagi. Dan pada bagian ini, biarkan saja yang dua ini terchecklist, lalu continue. Untuk install software Debian 12 ini, cukup memakan waktu yang lumayan lama, tergantung kecepatan laptop masing-masing. Untuk bagian ini biarkan saja yes, lalu continue. Dan pada bagian device for boot, kita pastikan memilih yang bagian ini, lalu continue. Selanjutnya, please choose continue to reboot. Reboot ini merupakan refresh for restart. Kita klik continue. Lalu kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, setelah masuk ke Debian GNU Linux 12-nya, langsung saja kita klikkan nama kita tadi, lalu klik enter, dan masukkan password. Password tadi yaitu 123. Di sini passwordnya tidak ditampilkan. Lalu selanjutnya, kita klik SU spasi minus. Lalu enter. Setelah itu 123 lagi. Enter.
Di sini kita ketikkan apate spasi install spasi net strip tools, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke aplikasi Pati. Kita ketikkan saja yaitu ifconfig untuk menampilkan inet untuk kita login di Pati tersebut. Nah, di sini terdapat inet kita yaitu inet pada bagian sini. Selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam memasukkan data, kita bisa menggunakan aplikasi Pati karena pada aplikasi Pati ini kita bisa saja mengpaste teks yang ada. Karena jika di VMware ini kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Untuk itu kita download Pati terlebih dahulu. Ini langsung saja kita klik 2. Lalu pilih next. Next. Dan di sini jangan lupa aktifkan bagian ini. Lalu install. Jika tampilannya seperti ini, pilih saja yes. Jika sudah selesai, hilangkan centang ini, lalu finish. Oke, untuk login ke Pati, langsung saja kita buka Pati, lalu kita masukkan hostname-nya. Kita bisa lihat hostname pada bagian ini, yaitu 192.168. 192 168 159 129. Lalu kita klik open. Jika tampilannya seperti ini, kita klik saja accept. Dan kita bisa maximize bagian ini. Login us, kita klik nama kita sendiri, Alia. Lalu masukkan password yaitu 123 dan enter. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke root dengan mengetikkan su spasi strip, lalu enter. Passwordnya 123, lalu enter. Selanjutnya, kita bisa buka bahan latihan yang sudah diberikan, yaitu pada bagian sini. Kita klik gini. Langsung saja kita copy bagian ini. Kita masuk kembali ke sini. Lalu untuk pastenya kita bisa langsung saja klik kanan lalu enter. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, kita bisa install server dan klien MariaDB. Di sini bisa langsung saja kita copy, lalu kita klik kanan dan enter. Kita tunggu loading sebentar.
Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi MariaDB, kita copy lagi, lalu kita klik kanan, lalu enter. Setelah itu, kita tambahkan perintah di bawah untuk membuat username database apprints. Di sini kita memakai password rahasia. Langsung saja kita copy bagian ini, lalu klik kanan lagi, dan enter. Selanjutnya, kita tambahkan perintah untuk pengaturan hak akses database. Langsung saja kita copy, lalu klik kanan dan enter. Setelah itu, kita keluar dari aplikasi MariaDB, kita ketikkan saja exit dan enter. Selanjutnya, kita buat username apprints-nya. Kita kopikan saja ini, lalu kita klik kanan dan enter. Password di sini yaitu tadi kita memakai password rahasia. Kita ketikkan rahasia. Untuk password tidak ditampilkan, lalu klik enter dan ulangi lagi rahasia dan enter. Selanjutnya untuk full name kita enterkan saja. Untuk room number kita enter lagi. Kita enter. Kita enter. Dan bagian ini juga kita enter. Lalu, is the information correct? Kita bisa ketik huruf Y, lalu enter. Nah, setelah itu, kita bisa masukkan bagian ini, kita copy, untuk menjalankan pengguna apprints-nya. Lalu kita paste dan enter. Selanjutnya, kita copy bagian ini. Pada bagian sini, kita bisa enterkan. Enter. Lalu kita klik kanan. Setelah itu, kita menyimpannya dengan cara Ctrl plus X. Dan di sini save modified buffer kita ketikkan saja Y dan enter. Setelah itu kita download file search apprints dan repositorinya dengan cara copy bagian sini, lalu klik kanan dan enter. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, kita ekstrak file tar search apprints. Kita copy bagian ini, lalu kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita pindah ke folder search apprint, copy bagian sini, dan klik kanan lagi, dan enter. Selanjutnya, jalankan perintah di bawah untuk konfigurasi apprints. Kita copy perintah ini, lalu kita paste, dan enter. Selanjutnya, install apprints berdasarkan kompilasi dependensi. Kita copy, lalu klik kanan, dan enter. Selanjutnya, beralih ke pengguna apprints. Kita copy perintah ini, lalu kita klik kanan lagi dan enter. Nah, selanjutnya pindah ke folder apprints dengan cara copy perintah ini, lalu klik kanan dan enter. Selanjutnya, jalankan aplikasi appadmin.
kita copy, lalu kita enter. Selanjutnya untuk bagian archive ID ini, kita bisa ketikkan repository. Lalu enter. Selanjutnya, configure vital setting, kita klik yes dan enter. Lalu hostname, kita ketikkan repository .tes.ac.id. Repository .tes. Oke, kita klik enter. Web server ini kita enterkan saja. Selanjutnya, bagian ini juga kita enterkan saja. Ini juga langsung enter saja. Dan bagian hostname kita enterkan saja. Administrator email, kita bisa menggunakan email masing-masing. Di sini saya bikin user email saya sendiri, yaitu wencelia@gmail.com. Lalu enter. Dan archive name test repository kita kasih nama UIN Imam Bonjol Repository. UIN Imam Bonjol Repository. Kita enter. Organization name, kita bisa membuatnya jadi UIN Imam Bonjol, lalu enter. Selanjutnya write test core setting, yes, kita enterkan saja. Dan configure database kita enter juga. Selanjutnya bagian database name kita enter. MySQL host juga kita enter. MySQL port kita enter juga. Kita enter saja. Dan ini juga enterkan saja. Database password enter saja. Database ini enter. Write test database setting, yes, kita enter saja. Create database repository, kita enter. Ini juga di sini kita klikkan prints, lalu enter. Database superior password, kita kasih password rahasia. Password di sini tidak ditampilkan, kita enter. Create database, kita enter. Create an initial user, kita yes dan enter. Enter a user admin, enter. Lalu select a user type, kita enter. Enter password, kita ketikkan rahasia, lalu enter. Email, kita masukkan email kita sendiri, wencelia@gmail.com. Lalu enter. Do you want to build the static web page? Kita enter. Dan bagian ini juga langsung saja enter. Kita tunggu beberapa saat.
Selanjutnya, bagian include line kita enter. Selanjutnya, kita keluar dari apprint, kita ketikkan exit, lalu enter. Lalu, kita salin teks ini, lalu klik kanan dan enter. Pada bagian sini, kita copy, lalu kita klik kanan, lalu kita simpan dengan cara Ctrl plus X, lalu ketikkan Y dan enter. Selanjutnya, aktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi AppPrints. Kita copy, lalu kita klik kanan dan enter. Dan muat ulang konfigurasi Apache, kita copy, kita klik kanan dan enter. Selanjutnya, nonaktifkan situs web default Apache, kita copy, kita klik kanan dan enter. Lalu muat ulang, lakukan hal yang sama. Lalu restart service Apache. Selanjutnya, install aplikasi NetTools untuk mengetahui. Kita enter. Nah, untuk tampilan konfigurasi antarmuka jaringan, kita catat inet alamat IP dari virtual machine kita di Debian 12. Kita ketikkan if config lalu enter. Selanjutnya, di sini inet kita 192, 168, 159, dan 129. Selanjutnya, kita cari Notepad, lalu kita pilih yang run as administrator. Yes. Selanjutnya, kita pilih file, kita open. Lalu, pilih all file, host, dan open. Selanjutnya, karena di sini kita masukkan yang tadi, yaitu 192.168.159.129 tab repository.test.ac.id. Kita simpan dengan cara Ctrl S. Di sini kita Ctrl S. Nah, selanjutnya untuk mencoba kita bisa buka yaitu repository.test.ac.id. Dah. Tara. Selanjutnya, kita akan mengubah tema dan mengganti logo Fapicon pada web ini.
Langkah pertama yaitu kita login terlebih dahulu sebagai admin, lalu passwordnya rahasia, dan login. Untuk mengubah logo atau tema, yang pertama tema, kita bisa pilih admin. Selanjutnya, kita pilih System Tools, dan kita pilih Prince Bazaar. Pastikan laptop kita tersambung dengan internet. Kita tunggu loading sebentar. Di sini terdapat banyak tema. Kita ketikkan saja kata kunci themes. Selanjutnya kita akan coba download tema for Prince 3.3 Branding Sempati. Kita klik saja install. Kita tunggu loading sebentar. Nah, berikut tampilan jika sudah berhasil terinstall. Baik, untuk melihat apakah tema kita berubah atau tidak, kita bisa cari lagi repository.tes.ac.id. Baik, tampilannya sudah berubah. Selanjutnya kita akan merubah tema logo di atas dan juga bagian sini dengan cara yaitu yang pertama kita bisa install FileZilla berikut dengan cara mengklik, lalu kita pilih I agree. Selanjutnya bagian sini next, dan bagian sini pastikan kita menceklis desktop icon, lalu next. Bagian sini kita langsung saja install. Selanjutnya kita klik ini. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk mengganti logo pada repositori kita. Langkah pertama yaitu kita masukkan host kita dulu, yaitu 192.168.1.129. Selanjutnya kita bisa masukkan username yaitu Alia, lalu passwordnya 123. Untuk port kita samakan saja yaitu 22, lalu connect. Oke kan saja. Nah, setelah itu jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengubah logo dan favicon, kita bisa klik slice ini. Selanjutnya kita masuk ke OPT, lalu Prince 3. Setelah itu kita pilih lib. Nah, di sini kita tidak diizinkan untuk masuk ke folder lib ini. Caranya yaitu kita buka PATI, kita masukkan hostname yaitu 192.168.159.129.
open. Selanjutnya kita login terlebih dahulu, yaitu Alia. Enter 1, 2, 3, lalu enter. Selanjutnya kita masuk terlebih dahulu sebagai root, yaitu su spasi minus, lalu enter, lalu password 1, 2, 3, lalu enter. Untuk mengizinkan file lib tadi, kita bisa ketikkan chmod spasi minus r lalu spasi 777 spasi garis miring opt lalu spasi prints 3 lalu slice lib. Selanjutnya kita enter. Jika tidak ada komen atau apapun itu, berarti sudah berhasil. Lalu kita bisa kembali lagi ke file Zilla tadi. Kita masuk lagi dan berhasil. Selanjutnya kita pilih temps, lalu apt, lalu static, lalu apt lagi, dan image. Selanjutnya, kita akan folder yang di sebelah sini dengan bagian sini, yaitu dengan cara kita klik kanan, lalu pilih upload. Jika tampilannya seperti ini, oke kan saja. Selanjutnya yang favicon juga, kita klik kanan, lalu upload, dan oke. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada web browser dengan cara refresh. Jika kita refresh, dia tidak langsung berubah. Caranya yaitu kita perlu menghapus data browsing, yaitu dengan cara pilih setting, selanjutnya privacy and security, lalu pilih ini, dan kita biarkan saja ini, lalu delete data. Kita coba lagi, apakah sudah berubah? Nah, berikut tampilan terbarunya. Selanjutnya, kita akan menghapus tulisan ini karena ini tidak perlu seharusnya. Cara menghapusnya yaitu dengan cara kita buka PuTTY lagi, kita masukkan file ini sebentar. Lalu kita copy dan masuk lagi ke PuTTY. Lalu kita paste dengan cara klik kanan lalu enter. Baik, kita ulangi lagi karena tadi ada kesalahan. Kita enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Baik, di sini kita coba hapus bagian div ini dengan cara kita arahkan kursornya ke sini. Hapus.
Selanjutnya untuk menyimpannya kita klik Ctrl X, lalu Save Modified Buffer, kita klik Y, dan Enter. Selanjutnya kita kembali lagi, kita refresh, maka tampilannya akan hilang. Kita akan manage deposit ini untuk mengubah subjek koleksi menjadi klasifikasi DDC 23 dengan cara klik New Item, lalu pilih subjek. Nah, di sini terdapat beberapa subjek. Kita akan menggantinya menjadi DDC 23, yaitu dengan cara kita buka FileZilla, masukkan host 192.168.159.129, username Alia, password 123, port 22, connect. Selanjutnya kita pilih bagian ini, lalu kita pilih OPT, lalu apprints, dan archive. Nah, di sini izin code kita ditolak oleh FileZilla. Caranya yaitu biar bisa mengaksesnya, kita buka kembali PATI, lalu kita bisa copy bagian ini. Selanjutnya kita bisa klik kanan dan enter. Kita buka FileZilla lagi, lalu kita klik dan sudah bisa. Lalu kita pilih file repository. Selanjutnya kita buka file CFG, lalu file subject ini kita timpakan ke sebelah sini dengan cara klik kanan lalu download. Maka filenya akan berpindah dan berhasil terdownload. Selanjutnya kita akan mengedit dengan Notepad++, yaitu kita buka folder pada bahan latihan, kita buka subject, kita pilih edit with Notepad++, selanjutnya kita edit bagian ini dari nomor 46, kita blok ke bawah sampai habis, lalu kita backspace, lalu kita buka file latihan yang subjek Indonesia apprints, kita buka dengan with Notepad++, lalu langsung saja kita Ctrl A, klik kanan lalu copy. Setelah itu paste ke bagian sini, kita klik kanan lalu paste. Setelah itu kita save, lanjut. Kita akan timpa bagian ini ke sebelah sini, yaitu dengan cara upload dan oke. Selesai. Selanjutnya kita akan mengimpor subjek dengan cara yaitu kita buka PATI, lalu kita masuk ke apprints dengan cara SU spasi apprints, enter, lalu kita klik CD, lalu enter.
Selanjutnya, kita klik cd spasi slice opt slice app prince 3. Lalu kita enter. Selanjutnya kita bisa ketikkan bin slice import, lalu underscore subject spasi, lalu kita ketikkan repository spasi minus verbose, lalu enter. Maaf, kita ulang lagi. Kita ketikkan bin garis miring import underscore subject spasi repository spasi minus verbose, enter. Selanjutnya di sini kita ketikkan yes lalu enter. Tunggu beberapa saat, tergantung kecepatan laptop masing-masing. Selanjutnya, jika tampilannya seperti ini, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi di AppPrince. Kita refresh saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan menambahkan divisi pada AppPrince berikut. Di sini kita bisa cek detail terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat division, beberapa division merupakan sampel. Untuk kita merubah division atau menambahkan division ini, kita ke bagian admin, lalu bagian config tools, dan edit subject. Selanjutnya, kita bisa pilih ke university structure untuk bagian top levelnya. Kita klik saja university structure. Selanjutnya, kita bisa mengubah subjek name ini menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Lalu, selanjutnya kita bisa save change. Nah, maka tampilannya akan berubah. Jadi, UIN Imam Bonjol ini akan menjadi top level pada AppPrince berikut. Selanjutnya, kita menambahkan fakultas, yaitu dengan cara ketik FAH untuk Fakultas Adab dan Humaniora, lalu create. Nah, untuk subjeknya, kita bisa ketikkan Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita save change. Untuk bagian depositable, kita klik 0 saja, lalu save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan fakultas lain, kita klik UIN Imam Bonjol Padang. Lalu tambahkan lagi ID string-nya yaitu FDIK. Kita create. Lanjut, kita ketikkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Untuk depositable-nya kita pilih 0 saja.
lalu save. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk menambahkan prodi pada Fakultas Adab dan Humaniora, kita bisa klik Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita tambahkan ID string-nya yaitu IPII. Lalu klik create. Kita masukkan nama prodi perpustakaan dan informasi Islam. Untuk depositable-nya kita pilih yes dan save change. Selanjutnya, kita ke Fakultas Adab dan Humaniora lagi. Kita ketikkan SPI maksudnya. Lalu sejarah peradaban Islam. Depositable kita pilih yes, lalu save change. Selanjutnya, kita tambahkan lagi satu prodi, yaitu Bahasa dan Sastra Arab dengan BSA, create, Bahasa dan Sastra Arab. Lalu kita pilih depositable-nya yes, lalu save. Oke, sudah ditambahkan. Selanjutnya, untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kita kembali lagi ke UIN Imam Bonjol Padang, lalu pilih Dakwah dan Ilmu Komunikasi, baru kita tuliskan yaitu pengembangan masyarakat Islam. Oke, kita create, lalu baru dimasukkan pengembangan masyarakat Islam. Kita pilih yes dan save. Lalu kita tambahkan satu prodi lagi, yaitu bimbingan konseling Islam. Kita masukkan bimbingan konseling Islam. Kita pilih yes dan save. Langkah selanjutnya yaitu membuat dua user akun, yang pertama editor dan yang kedua pemustaka. Yaitu dengan cara ke bagian admin, lalu system tools, dan lalu pilih create user. Username-nya di sini kita pakai saja Karunia. Create user. Di sini Karunia ini berperan sebagai editor. Selanjutnya, kita pilih next. Selanjutnya kita masukkan email lailakarunia@gmail.com. Lalu namanya Laila Karunia. Di sini terdapat beberapa division, subjek dan item type yang bermaksud bahwa editor ini berhak untuk keseluruhan koleksi. Jikalau kita pilih, maka terdapat spesifik tugasnya. Di sini kita biarkan saja dan kita pilih save. Oke, selanjutnya kita tambahkan user untuk sebagai pemustaka. Kita pilih admin lagi, lalu create user. Di sini kita kasih nama Ari, create user. Di sini Ari ini sebagai user atau pemustaka. Lalu kita next.
Selanjutnya masukkan email gmail.com. Masukkan password rahasia. Di sini Ari Imansyah. Kira-kira seperti ini, lalu save and return. Kita okekan saja. Selanjutnya, di sini user akan menambahkan tesis yang ia buat. Di sini kita bisa login dari user tadi, yaitu kita bikin Ari, lalu passwordnya rahasia, dan login. Selanjutnya, untuk menambahkan tesis, kita bisa klik new item, lalu pilih tesis, next. Selanjutnya kita upload file dari ini. Yang pertama yaitu cover halaman judul, open. Untuk mempermudah kita bisa belah layar dengan bagian ini. Selanjutnya di sini cover dan halaman awal, kita pilih saja bagian sini untuk ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita choose file lagi, lalu pilih abstract, lalu open. Untuk abstract, visible to-nya sama dengan cover. Selanjutnya, choose file lagi, kita pilih pendahuluan, kita open. Untuk pendahuluan juga sama, yaitu anoint. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu literatur. Untuk literatur, hanya diperbolehkan untuk staff. Selanjutnya, metodologi. Metodologi juga untuk staff only. Selanjutnya, analisis. Untuk analisis juga hanya untuk staff only. Lalu selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan biarkan saja, kita choose file lagi. Kita pilih bibliografi yang terakhir dan open. Oke, setelah ditambahkan, kita bisa klik next. Di sini kita bisa menambahkan title dari tesis tersebut. Di sini ada contohnya. Kita kopikan saja. Lalu abstrak juga kita kopikan saja. Selanjutnya tesis type-nya yaitu diploma. Tesis name-nya kita pilih other. Lalu kreator
kita pilih, yaitu kita ketik Ari Imansyah. Selanjutnya, division kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Ilmu Perpustakaan. Selanjutnya, status unpublished tahun 2023. Date type-nya kita pilih completion. Selanjutnya, departemen kita ketikkan ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Selanjutnya, kontak email address kita masukkan yaitu ari@gmail.com. Selanjutnya, subjek klasifikasi DDC. Selanjutnya, setelah terisi semua, kita klik next. Untuk DDC-nya, kita pilih bagian 025 operasional perpustakaan. Head. Oke, kita next. Berikut tampilannya. Item has been deposit, sudah terupload. Akan tetapi perlu beberapa bagian untuk dicek oleh editor. Jadi cara untuk editor untuk cek tesis berikut, kita logout dulu dari user, lalu kita login sebagai editor yaitu Karunia Rahasia. Login. Nah, di sini editor bisa cek tesis tersebut di bagian review. Berikut tesis yang diupload oleh Ari Imansyah tadi. Kita klik kaca pembesar. Berikut preview dari yang telah diupload oleh Ari tadi. Dan kita klik detail. Kita pastikan bagian ini sesuai dengan ketentuan. Seperti cover awal untuk semua orang, abstrak juga, pendahuluan, dan seterusnya. Lalu kita cek apakah penulisannya sudah betul atau belum. Oke. Setelah itu, editor bisa langsung saja move to repository jika editor merasa tesis yang diupload oleh user tadi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita klik saja move to repository. Berikut tampilannya jika sudah berhasil. Untuk itu kita bisa buka tab baru. Kita ketik repository.test.ac.id. Kita ke bawah. Kita bisa melihat pada bagian Let's Edition. Di sini sudah ada file atau tesis yang sudah diupload oleh Ari Imansyah tadi dan sudah dicek oleh editor Leila Karunia. Selanjutnya, jika file sudah terupload, akan tetapi thumbnail pada file-file tersebut tidak muncul, kita perlu mengaktifkannya atau memunculkannya dengan cara membuka PATI terlebih dahulu.
Lalu kita masuk ke apprints OPT berikut. Lalu kita ketikkan bin slice app admin spasi redo strip bawah thumbnails repository. Enter. Jika tulisannya error, artinya belum ada izin dari image-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan nano spasi slice etc slice image magic strip 6 slice police titik xml. Selanjutnya kita enter, lalu kita ke bawah, kita cari untuk bagian police domain coder right sama dengan non PDF. Bagian non ini kita hapus. Kita ketikkan read garis tengah right. Lalu Ctrl X, Y, enter. Kita coba masuk ke apprints lagi. Kita ketikkan SU, apprints, enter. Lalu CD, spasi, slice OPT, slice apprints 3, enter. Selanjutnya bin slice app admin lalu spasi redo underscore thumbnails. Pastikan tidak ada typo ya. Repository lalu enter. Kita lihat hasilnya bagaimana. Karena waktu pertama kan error, jadi kita lihat yang terbaru apakah berhasil. Oke, baik. Jika tidak ada perubahan, maka bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya, kita coba refresh. Maka akan muncul thumbnail dari file tersebut. Akan tetapi, jika file tersebut hanya staff only, maka tidak muncul. Karena yang bisa mengaksesnya hanya admin atau editor pada repositori tersebut. Baiklah, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.